Sudah hadir di studio BTV, harusnya sih kami bertiga, tapi biasalah di Jakarta jam-jam segini itu macet sekali, tapi saya sudah mengundang 3 orang, nanti akan ada yang bergabung melalui Zoom, ada yang masih dalam perjalanan dan semoga akan segera bergabung bersama saya dengan Koordinator Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, Laude Bashir, nanti akan bergabung anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andar Rosiade, dan kami juga masih menantikan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Bang Laude. Malam Mbak Presti. Bang Laude, mungkin kita tayangkan dulu hasil survei. Ini memang banyak sekali lembaga survei yang merilis hasil SIGI dalam kurun waktu yang secara berkala. Ya, ini sebenarnya harusnya kita mulai dengan catatan ya, ada survei. Tapi tentu ada juga mengikuti betul bagaimana hasil SIGI dari berbagai lembaga survei, mengamati dan menganalisis sebaran pendukung Pak Anies. Pak Anies lalu rata-rata berada di urutan ketiga, kedua, ada beberapa juga yang menempatkan di urutan pertama. Coba kita lihat supaya juga dapat gambaran pemirsa capaian atau hasil SIGI ya dari berbagai lembaga survei. Ini yang kami tayangkan adalah Carta Politika. Ini teranyar ya di awal November ini ya, dilakukan survei. Ini Ganjar Pranowo 32,6%, Anies Baswedan 23,1%, Prabowo Subianto 22,0%. Jadi Bang Laude, ini Pak Anies berada di posisi kedua, kadang-kadang posisi nomor 3 ya? Iya. Oke, ini tapi dicermati betul dong sama relawannya? Ya, untuk Carta Politika nampaknya ini yang pertama Mas Anies ada di urutan kedua. Biasanya di urutan ketiga. Menurut Anda kenapa kemudian bisa ada penambahan atau pergeseran? Pak Prabowo yang turun atau Pak Anies yang naik? Ya, nanti mungkin akan digali lebih dalam lagi datanya oleh Bang Stoto ya, kan gitu ya. Kita ya. Tapi kerja-kerja dari relawan terus dilakukan. Pasti, ya. Dan belum lama, tepatnya di 3 Oktober kemarin kan ada partai yang sudah resmi mendukung Mas Anies. Ini pasti punya dampak. Bagi kami relawan ini juga kan semacam energi ya, yang kemudian disuntikan kepada kami para relawan. Minimal sudah ada kepastian di antara para calon yang hari ini ada, ya yang secara resmi sudah ada dukungan ya Anies Rashid Baswedan kan. Selain Carta Politika, coba kita tunjukkan pada pemirsa hasil SIGI dari sejumlah lembaga survei lain. Nah ini dari, ini Carta Politika sudah kita tunjukkan tadi. Boleh kita tunjukkan yang lain? Oke, kita tunjukkan hasil survei dari lembaga survei lain. Ini Carta Politika. Oke. Nah, berikutnya ada dari Saiful Mujani Research and Consultant. Ada 26,7% untuk Ganjar Pranowo, 18,8 ya untuk Prabowo Subianto, 17,0 untuk Anies Baswedan. Ada lagi lembaga hasil SIGI dari lembaga survei lain. Ini juga Litbang Kompas ya, pada September hingga 7 Oktober lalu juga terhitung baru. Ganjar Pranowo 23,2%, Prabowo Subianto 17,6%, Anies Baswedan 16,5%. Berikutnya kita lihat dari lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia ya, pada 4 September 2022 Ganjar Pranowo teratas, tertinggi 24,5%, Prabowo Subianto 21,3%, dan Anies Baswedan 19,3%. Itu sudah kami tunjukkan hasil SIGI dari berbagai lembaga survei. Sekaligus saya perkenalkan, sudah hadir dan bergabung, wah macet sekali Jakarta ya, Bang Andar Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Kami masih menanti untuk bergabung bersama Direktur Eksekutif Carta Politika untuk tahu banyak sebenarnya mengelaborasi hasil survei yang teranyar. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Fristian. Lama sekali kita tidak jumpa, baru sekarang kita jumpa. 2019 sering sekali setiap hari kita jumpa. Saya sapa juga Yunarto Wijaya, sudah bergabung melalui sambungan, melalui Zoom atau secara daring. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam Fristian, Bang Andre, Bang Laude. Malam Mas Toto. Di mana Dika? Dengar ya?
Dengar. Dengar. Kita Gimana bisa dia mendengar ini? suara Siap. Mas Toto dengan baik. Ini kepo banget nih Bang Andre, ini gimana coba ditanya. Tapi setidaknya terima kasih sudah bergabung secara virtual. Mungkin bisa ditunjukkan kembali hasil survei Carta Politika yang terbaru. Saya mau mulai dari Mas Toto. Oke, Carta Politika yang terbaru supaya kami bisa pantau, bisa lihat visualnya, pemirsa bisa lihat, dan Mas Toto bisa menjelaskan. Mas Toto, ini Ya. Prabowo, kan yang teratas Ganjar Pranowo ya. Mungkin Anda bisa memberikan gambaran apa saja yang menjadi faktor yang membuat Ganjar Pranowo teratas. Kemudian ada nomor berikutnya adalah Anies Baswedan. Tadi Bang Laude bilang ini pertama kali Pak Anies nomor 2. Biasanya Pak Prabowo Subianto. Ini Pak Prabowo yang mengalami pengurangan atau terreduksi suara-suaranya atau Pak Anies yang ada penambahan? Kemudian seperti apa? Iya, pertama kalau kita baca menjelaskan bagaimana Ganjar Pranowo ada di peringkat pertama, sebetulnya bukan pertama kali ya, paling tidak sekitar 8 bulan terakhir di survei Carta Politika, dan yang saya rekam misalnya di Indikator, Mas Burhan, lalu kemudian SMRC, Mas Saiful Mujani, ada pola yang sama. Kecenderungannya Mas Ganjar ada di posisi pertama. Walaupun ada sebuah fakta yang menarik juga, kalau kita bedah dilihat dari sisi tingkat pengenalan, Mas Ganjar ini masih paling rendah di bawah 80%, sementara Pak Prabowo sudah di angka mentok lah, bisa dikatakan di atas 95%. Mas Anies ini sudah menjelang, kalau di survei saya bahkan sudah menyentuh angka 90%. Jadi itu yang membedakan, karena memang kalau kita lihat kan expose terhadap Mas Anies sebagai gubernur DKI juga lebih besar tentu saja ya, ibu kota negara dibandingkan Jawa Tengah. Selain itu kalau kita bicara kondisi aktual sekaligus berspekulasi dan berhipotesa, apa sih yang terjadi selama 1 bulan terakhir di antara ketiga nama ini, harus diakui mungkin sekali ada pengaruh dari deklarasi yang dilakukan oleh Nasdem. Spotlight-nya kalau kita baca dalam Big Data Monitoring, spotlight pro dan kontra itu mengarah kepada Mas Anies. Bukan hanya karena sosok Mas Aniesnya, tapi dikarenakan menariknya adalah bahkan Nasdem partai koalisi lebih dulu berani menyatakan dukungan dibanding 2 partai oposisi yang bahkan sampai sekarang belum berani menyatakan dukungan. Di situ perbincangan terus terjadi. Faktor lain kan kita juga lihat, apakah hanya berhenti pada deklarasi? Tidak. Terlihat sekali Nasdem langsung memanfaatkan momentum yang disebut dengan deklarasi ini, plus sudah bebasnya Mas Anies dari masa tugas sebagai gubernur DKI untuk langsung berkeliling Indonesia gitu kan. Banyak sekali lah kalau kita lihat di Sumatera Selatan, dan di beberapa Jawa Barat misalnya, dalam bentuk kegiatan sudah seperti kampanye. Dan memang kita tahu dalam aturan pemilu kita sebelum masuk masa kampanye malah sulit diberlakukan sebuah aturan disertai sanksi-sanksi. Sekarang jadi suasana yang bebas sebetulnya ya. Sementara Pak Prabowo dan Ganjar ini punya ruang gerak yang lebih terbatas. Pak Prabowo karena masih pejabat publik ya. Pejabat publik, dan kita tahu sektoral ya, pertahanan ini kan tidak populis, dan memang jarang sekali Pak Prabowo turun sebagai ketua Gerindra misalnya, sehingga kegiatan yang berbau elektoralnya sangat sedikit. Mas Ganjar keluar kota langsung disemprit, dan setahu saya disemprit gara-gara Christian juga tuh menyatakan siap gitu kan. Bahkan dalam wawancara seperti itu aja kemudian dipanggil dan harus memberikan klarifikasi. Jadi memang ada ruang gerak yang berbeda sekali yang dimiliki oleh Ganjar, Prabowo, dan Anies, dan memang 2 bulan ini adalah optimalisasi yang terlihat sekali dimanfaatkan dengan baik oleh Anies dan terutama oleh Nasdem. Oke, Bang Andre, pas sekali kalau saya tanya, ada apa Pak Prabowo tidak melakukan manuver? Tadi disebutkan bahwa popularitasnya sangat tinggi tapi tidak bisa serta-merta dikonversi menjadi elektabilitas. Apa yang terjadi? Menteri Pertahanan bukan spotlight, bukan panggung yang utama, atau bagaimana analisa dari Gerindra sendiri? Pak Prabowo kan memang fokus saat ini bekerja menuntaskan amanah yang ada. Beliau ditugaskan mendapatkan amanah sebagai Menteri Pertahanan. Beliau sekarang bertugas bagaimana membangun postur pertahanan yang terbaik bagi Indonesia. Bagaimana Indonesia bersiap menghadapi segala kemungkinan yang terburuk di depan mata. Itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ditambah bagaimana memastikan industri pertahanan dalam negeri juga mampu membantu memperkuat pertahanan dalam negeri. Tapi sebentar lagi 2024 loh, ya, Bang Andre. Ini fokus beliau saat ini. Dan insya Allah 2023 kerja-kerja yang dilakukan oleh beliau sebagai Menteri Pertahanan akan terlihat. Dan masyarakat bisa merasakan bagaimana kinerja Pak Prabowo itu
moncer. Makanya karena kinerjanya baik itu di kabinet, makanya Pak Jokowi memberikan sinyal-sinyal positif terus kan kepada Pak Prabowo, karena memang kinerjanya baik dan memang fokus bekerja. Beda dengan, mohon maaf. Tapi ya. itu berarti bagi Gerindra itu Ya, sudah terang benderang ada sinyal. Dan satu hal, belum bekerja, elektoral beliau stabil. Beliau masih masuk selalu dalam 2 besar, 3 besar seluruh lembaga survei apapun. Okay. Kita tahu Mas Ganjar dan Mas Anies setahun ini sudah keliling Indonesia. Setahun loh, sudah keliling Indonesia. Pak Prabowo? Ya, Pak Prabowo fokus bekerja. Tapi dan beliau memang belum terlihat berkeliling Indonesia. Okay. Berbeda dengan 2 kandidat yang disebutkan Mas Toto tadi. Okay. Ya, jadi itu mungkin faktor penyebabnya menurut tapi Anda? ya penyebabnya tak. Jadi istilahnya Pak Prabowo pemanasan pun belum. Yang lain sudah gigi 3, gigi 4 gitu loh. Ya. Nah, jadi itu mungkin potret dari Mas Toto itu. Oke, Mas Tapi Toto, yang jelas belum bekerja, pemilih beliau stabil dan beliau konsisten, dan insya Allah setelah nanti kita melakukan kerja-kerja politik, sekarang fokus kami adalah di Gerindra. Pak Prabowo selalu meminta kami, beliau menuntaskan amanahnya, lalu kami di Gerindra diminta bekerja. Yang anggota DPR fokus di DPR, DPRD kota kabupaten fokus supaya rakyat merasakan kehadiran Partai Gerindra. Gitu loh. Itu permintaan Pak Prabowo. Ya, saya ke Mas Toto. Mas Toto, Anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bang Andre bahwa elektabilitas Pak Prabowo itu stabil atau stagnan? Atau justru ada tren penurunan? Itu satu. Yang kedua adalah karena kita melalui sambungan Zoom, jadi saya kasih pertanyaan beberapa. 2, apakah strategi untuk fokus bekerja dulu jelang, ini tinggal beberapa kita sudah masuk Desember besok, menuju 2023 dan 2024 sebentar lagi, fokus bekerja itu menjadi strategi yang tepat, atau seharusnya juga sudah mulai melakukan manuver-manuver politik untuk bisa mengkonversi popularitas menjadi elektabilitas? 2 pertanyaan itu, Mas Toto. Ya, catatan kritisnya kan adalah kalau membaca titik start Pak Prabowo untuk kita nilai kemudian turun atau naik itu berbeda dengan cara kita membaca titik startnya Ganjar dan Anies ya. Pak Prabowo itu sudah punya modal elektoral, pernah bertarung 2 kali, terakhir ada di angka misalnya 44% lebih. Artinya kalau sekarang kita melihat surveinya ada di angka 20-an sampai 25% di rangkuman beberapa lembaga, artinya praktis memang Pak Prabowo bisa dikatakan telah mengalami penurunan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara terkait bagaimana sih penurunan ini terjadi, kalau kita breakdown cross tabulasi, yang menarik Pak Prabowo ini tidak terlalu bersinggungan dengan basis masa Ganjar. Kalau kita bandingkan misalnya penurunan dari Pak Prabowo 2019 dengan angka yang ada sekarang, penurunannya tuh keambil oleh siapa sih? Mas Ganjar ini naik, tapi kebanyakan memang didominasi oleh basis pemilih yang berasal dari pemilih Jokowi di 2014 dan 2019. Sementara Pak Prabowo, suaranya kenapa makin turun, itu lebih banyak diambil oleh Anies Baswedan, yang banyak kemudian sekarang kuat di daerah-daerah yang dulu adalah basis Pak Prabowo. Kita bisa lihatlah daerah Aceh, daerahnya Bang Andre seperti Sumatera Barat, sebagian daerah di Jawa Barat, Kalimantan misalnya. Itu yang menyebabkan menurut saya masuk ke pertanyaan ketiga tadi. Ketika melihat bahwa Anies Baswedan misalnya sekarang sosok yang paling gencar bekerja secara elektoral karena tidak ada aturan kampanye, lalu kemudian tidak lagi menjadi gubernur, diamnya Pak Prabowo, atau kemudian hanya bergantung pada kinerja sebagai Menteri Pertahanan yang kita tahu segmented itu dan tidak diikuti oleh kerja-kerja elektoral sebagai ketum Gerindra untuk berkeliling, terutama di daerah-daerah basisnya, menurut saya akan berpotensi untuk semakin terjadi kanibalisme di antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Itu kalau yang kita baca dari segmen. Oke, bagaimana tanggapan Anda, Bang Laude? Ini terjadi, ini yang hadir, kebetulan yang hadir di studio dua-duanya, ini berarti berebut ceruk. Tar dulu, pertanyaan Mas Anies ini punya tiket atau enggak? Itu penting juga dijawab oleh Mas Toto sama Bang Laude. Itu, jadi kita kan ini, berdebat ya, tapi tiket kan belum di tangan. Ini persoalannya kan harus ada presidential threshold ya, ada ambang itu batas penting pencalonan juga, presiden. gitu loh. Gerindra tampak percaya diri sekali mau bisa melampaui presidential threshold. Partai Gerindra
tanggal 13 Agustus, Fristian, sudah tanda tangan piagam kerjasama dengan PKB. Itu mengikat enggak? Mengikat, namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi terlihat Caimin masih bertemu Ibu Puan. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu sudah punya tiket. Ya. Kalau Caimin ketemu ini, Pak Prabowo ketemu itu tuh bagian dari komitmen kita untuk membuka diri dan mengajak pihak lain bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi malam ini bisa dipastikan masih solid ya? Ya, dan dalam waktu dekat ini Pak Prabowo dan Gus Muhaimin akan segera mengumumkan dan meresmikan sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB. Bang Jadi Laude, clear itu, kita punya tiket, punya perahu, bukan katanya. Atau mengawang-awang, itu penting loh. 20 bulan September 2023 itu harus punya tiket. Ya, presidential threshold itu ya, partai-partai atau gabungan partai politik ya, pasal 20 Undang-Undang Pemilu. Usai jeda saya kasih kesempatan ke Bang Laude, karena Bang Andre langsung nanya langsung, ini Pak Anies nih elektabilitasnya sudah melampaui Pak Prabowo, tapi siapa bilang itu kan versinya Toto, versi yang lain Pak Prabowo juga nomor 1 gitu loh. Ada yang juga nomor 1 gitu loh. Ya. Kami potret 3 bulan ke belakang. Usai jeda nanti Bang Laude akan menjawab. Punya tiket gak sih? Ini belum juga diumumkan. Katanya tanggal 10 November lalu. Tapi ini sudah masuk bulan Desember. Jadi nggak ya Partai Nasdem akan berkoalisi dengan PKS dan juga Partai Demokrat? Jadi nggak? Usai jeda di obrolan malam.